Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus, sadèrèng kula matur ngatur sedaya kelepatan. Pitakon kula niku ten ateges ingkang kirang prayogi. Sing isine ngaten Gus. Allah dawuh sing sapa wonge lumaku makrifat birah maring Allah kok ndak gawe pedoman pandangan kurupe siji-sijine lapat al bismillah dawuhipun tasik kafir ngindallah menawi keterangan saya kepenjenengan bismillah kula pun saged memahami niki wonten siji-sijine huruf lapat al bismillah. Wonten mriku didhawuhne ora termasuk wong sing Islam ngindallah ora dubeh niku seorang kiai, wong Arab, wong Indonesia, Londo, Cina, apa meneh wong Dayak. Tapi lek wis iku wis paham lan ngerti hurufe siji sini lapat al bismillah wis termasuk Islam indallah. Niku dawuhipun ingkang kula suwuni keterangan niku dangu sanget kula badhe matur sinten ingkang saged jelasne hal niki. Kebenaran panjenengan wonten keterangan siril asror kula yakin nika panjenengan saged memahami hal niki kok ngaten. Lah sak sampunipun ngoten enten mriki kula ngrasakne wonten lafat alif tiang biyen niku dawuh alif niku lek dijabat dijer unine a dipes une i jer nah jabar a pes i jer u dawuhipun Allah urip ingsun. Tapi lek sakniki jaman kula belajar niku unine alif fathah a alif kasroh i alif domah u isaroh aku iki urip. Sing kula takokne antarane ingsun urip aku iki urip niki kula rasa-rasane wonten sirul asror kok kaya loro kok kaya enek njaba kali jero niku nyun keterangan ngaten niku nyun sewu nyun ngapunten sanget. Lah sing terakhir wonten akhir-akhir niki sak sampune muncule panjenengan viral yang ngaran cah nom niku ngetren wis kondang niku. Kula raos rasne niku sing kathah-kathah ngambah dhateng ngarsane Allah niku tujuane kayane untuk menuju makrifat billah. Ning tempone nyata-nyatane isine niku pengen iso dadi dukun, piye rezekiku iso lancar dan piye iso aku dadi wong kondang dengan dasar niku. Kula dhewe nate dipun atur ning ngene cara wong Jawa ngarani dinyek. Kowe ngaji rono-rono ngono kuwi mau nyatane kowe enek bocah nangise ndak iso nambani. Kuwi tak keteges pret. Ngeten iki. Kosong ngeten. Lah mula saka niku umpamine untuk iso sing kondang iso geng ngeten iki numpang wonten Isril Sirul Asror niku napa saged? Napa sirul asror khusus untuk menuju makrifat billah berdasarkan Islam indallah. Nyun ngapunten keterangan nika menawi wonten kelepatan kula nyun ngapunten ingkang kula dambakne saged njawab niku panjenengan. Ngapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadratil Kiram, para kiai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, desa, Ploso Wetan, Telangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, wabil khusus Hadratil Kiram Kiai Arifin selaku takmir masjid nopo Amanah, situ ae sing jawab Almanah, dan sedaya takmir ingkang rawuh di majelis taklim ini. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah dalam keadaan sehat jasmani, semoga juga sehat rohani. Allahumma amin. Sedaya mawon tak dongake rahimakumullah. Tadi sampun disinggung judul ya, pas judule kudu kenal Allah, ngoten nggih. Dibuka di dalam surah Ali Imran ayat 31, dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Itu cara untuk mengenal dan bertemu Allah. Sampai pun kenal kula ta Bu? Pun kenal dereng. Terus ini gak kenal gak sayang nggih. Kula asline namine Mukhlason. Cuman kecil kula dulu namanya Nasihin. Loh kok ya dipindah, ada sejarah. Bukan loro-loron boten. Bukan. Sinten di sini yang pernah mati? Ada enggak? Di majelis ini ada yang pernah ngalami satu kematian? Dereng ya? Dereng. Pernah ada yang disambar petir? Enggak ada. Di kula niki pernah, wis gak usah tak ceritake. Kula niki asine mati, kok ya sampean undang iki piye? Berarti sampean ngundang wong mati. Sampean lak calon mati, lah ngoten nggih. Pun kita kasih tema, apakah makom menuju makom makrifat bertemu Allah itu susah? Jawabnya macam-macam. Untuk mencapai makom makrifat, kenal terhadap Allah, tidak hanya nama, tetapi yang memiliki nama itu apakah susah? Ini judul. Terus kalau mudah bagaimana caranya? Kalau itu susah, sebab apa? Mohon maaf ya, saya berbahasa Indonesia, karena niki live didengarkan seluruh dunia, bukan Indonesia, bukan Indonesia saja, ya. Jadi saya diminta
untuk berbahasa Indonesia. Berhubung saya SD gak lulus, SD mboten lulus saya, tidak lulus. Tapi saya pernah dulu ada di Kediri Pak Bu. Ketika kelut itu tahun berapa? Ingat sampean? 89, 90. Saya ada di Pondok Darussalam Kencong Pari Kediri. Tepatnya di Pondok Darussalam Sumbersari. Pada waktu itu Hadratus Syekh Romo Yai Fakih. Tapi sekarang sudah almarhum, digantikan putranipun. Niku zaman saya waktu ada di Kediri. Mengapa saya di situ? Kalau orang mengatakan katanya mondok, lagi gitu toh. Memang saya memperdalam tentang ilmu alat di situ. Tapi ketika saya sowan terhadap Hadratus Syekh, saya didukani, dimarahi, kelas, ngapain lu mondok di sini, minggato mblakra oai, itu Romo Yai. Saya niatnya mondok memperdalam ilmu alat, malah disuruh blakra. Ngertos, paham maksud jenengan? Wis, iku sejarah mawon pengenalan ya. Anak saya sudah 7 ya. Umur saya 53 meh 4 sekarang. 31 yon se 54 53 hampir 4. Betul. Bapak Ibu, pendidikan saya SD nggak lulus. Sungguh ini saya SD tidak lulus karena tidak pernah sekolah SD gitu ya. Kalau ibtidak, sanawi, aliyah ikut, tapi SD nggak pernah saya. Pun bagaimana caranya kita untuk bisa meraih makom makrifat pada Allah? Saya tak bicara dulu perkara yang mudah, nanti ada perkara yang susah. Dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dhkhulu fis-silmi kafah. Yang dipanggil Allah itu adalah amanu, bukan ya ayyuhal muslimun, bukan. Karena apa? Pundi sepidoli masuk nek kula ngaji wonten ngentene seneng tambahan. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 208. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Padahal di tata kerama tahapan kita ketika sudah masuk Islam, kemudian iman, setelah itu ihsan. Mengapa yang dipanggil amanu? Apakah belum cukup Islamnya? Udkhulu fis-silmi kafah. Ngeten nggih. Mohon untuk dikoreksi. Wahai umat mukmin, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan
sempurna. Kalau bahasa kitab, udhulu do mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah kalih sampurna. Kafah iku dadi hal, mesti hal iku ana sahibul khali. Sahibul khali iku antum kang medal saking fi'il amar. Dakhala yadkhula, udkhuli, udkhula, udkhulu niki. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Kok gak muslimun, kok mukminun, padahal sudah Islam, sudah iman. Ngeten, Mbak. Sejarah ya. Ketika saat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum sedo, salah satu pesan yang terakhir beliau terhadap umatnya adalah besok umatku itu mengalami peperangan yang paling besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Sepakat? Sepakat. Oke. Ketika saat beliau sudah wafat, diteruskan para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Beliau menyampaikan apa yang disampaikan baginda Rasul terhadap umatnya, ajaran itu. Apa ajaran Rasulullah? Sampai buka di dalam surat Ali Imran ayat 31. Lo tulis, tolong dikoreksi. Ya apa tulisannya Ali Imran, Pak? Ngeten nih. Nggih, terus sih. Alif lam. Ain. Ndi kosok iya. Ngeten nggih. Ngeten nah. Tolong dikoreksi. Ngeten. Ngene dadi al mulia. Al ma'rifat. Nah, seperti Imran ayat 31. Lah ning Qur'ane lah rek, ngene iki aku setengah ngetes yoan. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau ingin mencapai makrifat pada Allah, jikalau cintamu ingin diterima oleh Allah dan kau dijadikan sebagai kekasihnya, berarti kan aulia. Lah ngerti nggih? Yang dicintai Allah adalah para kekasih. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jikalau cintamu ingin diterima oleh Allah, fattabi'uni, ikutoh Muhammad. Kata Rasulullah, ikuti aku. Berarti kita sebagai umat harus mengikuti ajaran Rasulullah. Ajaran yang bagaimana? Rasulullah mengajarkan kita bagaimana? Percaya dan tidak percaya, kita sebagai makhluk Allah ciptakan, di samping jasmani juga rohani. Sinten sih gak percaya nek menungso iku jasmani tok kan nek rohani nih. Sampeyan ngacung
Gak mungkin sampean gak ngacung, gak mungkin sampean sok ngacung. Manusia itu di samping terdiri dari jasmani juga rohani. Jasmani Allah mengatur kita lewat syariat Muhammad sehingga muncullah hukum-hukum bangsa syariah, dan hukum syariah itu mengatur hablum minas jasad kita. Akhirnya orang Indonesia kalau sholat itu mesti menghadap ke arah barat, nggih mboten? Karena kiblatnya ada di barat. Sesuai dengan hukum syariah, kita diajarkan oleh Rasulullah, yang sekarang tabi'in, para alim ulama, kita harus mengikuti itu. Ketahuilah hukum syariah itu panduan sistem untuk menata jasmani kita betul-betul mengikuti kanjeng Nabi. Udah. Tapi ada ajaran Rasulullah yang mulai saat zaman Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin itu diabaikan. Ajaran Rasulullah yang dari sisi mana yang diabaikan oleh umat manusia, khususnya umat Islam? Jujur gak jujur, percaya gak percaya, itulah dinul haq. Ajaran yang membimbing ruhaniyah kita untuk bisa langsung berhablum minallah, untuk mengenal Allah sampai pada makom makrifat pada Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Ini yang umat manusia abaikan. Diabaikan ini. Akhirnya ruhaniyah kita tidak terdidik. Sehingga apa yang terjadi? Mohon maaf, baik di luar aktivitas sholat ataupun di dalam aktivitas sholat, hati kita kemana? Ayo, bisa dikatakan menembah terhadap Allah. Hati kita ingat pada siapa? Pasti selain Allah. Ini persoalannya. Persoalannya ini. Terus bagaimana kita bisa mengikuti ajaran Rasulullah di zaman yang penuh globalisasi ini? Ikuti ulama ma'rifat, leres kata Mbah Yai tadi. Dekatilah ulama akhirat. Itulah yang dimaksud ulama ma'rifat. Boten gampang Pak, golek ulama yang seperti itu, bayuh, nggak gampang. Kalau ulama ahli Quran, ahli fikih, ahli kitab, kata bahkan Kediri gudange, lah boten nggih? Gudange pondok pesantren besar-besar di Kediri, wah luar biasa. Tapi bila mana kita mencari ulama yang akhirat, ulama yang sudah sampai pada tingkatan makrifat Allah, ini yang susah. Sebab proses kita bisa sampai mengenal dan bertemu Allah, miturut sistem kita harus ngawula, bertaklim terhadap beliau-beliau ini Pak. Terhadap beliau. Nek mencari ulama sing ahli kitab sak pirang-pirang Pak. Sementara kita dari sisi lain, kita pasti ditunggu satu kematian. Lah ngeten nggih? Kapan kita pati? Itu mesti Pak ya, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Mesti kita kullu nafsin dha'iqatul, pasti. Kapan itu datang semuanya tidak akan tahu, kecuali mereka yang diizini Allah. Bagaimana nasib ruhaniah kita ketika meninggal, terus ruhaniah kita masih belum makrifat pada Allah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara, sungguh merugilah kita orang-orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah. Kembali lagi kepada surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya Bapak Ibu, kita itu tahapan masih di dalam tahapan syariah dan thariqah saja, belum sampai hakikat dan makrifat. Sebab di dalam Islam petang tahapan syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Syariat, thariqat mendidik kita urusan jasmani, rohani, dididik oleh Rasulullah. Di dalam urusan ilmu hakikat makrifat, innama bu'itsu liutammimma makarimal akhlak, kusempurnakan, aku tidak akan diutus Allah ke bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak istimaiyah, akhlak jasmani hablum minan nas, ugo akhlak rohani hablum minallah. Terus bagaimana caranya dengan mudah kita bisa untuk sampai tingkatan kesempurnaan Islam kafah ini, yaitu ihsan. Rasulullah kalau mengibaratkan ihsan ka anta budallaha ka annaka taroh. Ketika kau menyembah seakan-akan kau bisa melihat Allah, seakan-akan. Iki penjabarannya iki dangu Pak, sampai subuh gak mari lho niki mboten mari, tapi langsung global mawon. Aku njaluk waktu kira-kira setengah jam ae, gak usah sesuai. Dening nanti sampai sak jam saya nggak kroso, ya nggak tahu. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Bun. Pertama, cara kita untuk sampai bisa menuju makrifat Allah. Wahai jenengan yang sudah berthariqah, carilah guru akhirat, itu pertama. Guru akhirat, guru yang sudah makrifat itu guru yang bagaimana cirinya? Apakah mesti kopian ini seperti? Enggak, tidak harus. Para kekasih Allah itu bisa Allah meletakkan dia menjadi pedagang, bisa menjadi petani, tidak harus jadi kiai ngalor ngidul disuruh ngaji, enggak. Mohon maaf loh nggih, iki wenangnya Allah. Bahkan dia pun bisa jadi Allah meletakkan kekasihnya itu dia menjadi seorang yang miturut orang awam itu orang jelek. Orang yang kita pandang nggak ngerti apa-apa secara fisik. Mohon maaf, dia penggaweane ngalor ngidul, bajunya ya gak patek genah, ya. Bisa jadi Allah meletakkan kekasihnya itu seperti itu, nggak ketara toh Bu ya. Terus cirinya yang paling mudah kita kenal bagaimana? Adalah kalamnya, ucapannya. Pertama selalu menyejukkan hati jenengan. Menyejukkan. Selalu yang kedua kalamnya mengajak hatimu untuk mengenal Allah. Tidak diajak untuk bicara tentang dunia, enggak.
bagaimana ekonomimu bagus, tidak. Bagaimana yang belum nikah supaya cepat dapat job, enggak. Bagaimana yang sakit biar lekas tidak. Beliau kalamnya selalu berorientasi mengajak hatimu untuk kembali kepada Allah. Wad'u ila rabbik, lekaslah dirimu untuk kembali kepada Allah. Otomatis iki yang dibahas adalah ilmu tasawuf. Contoh ibu bapak, selama ini jenengan sholat itu ingat siapa? Ingat selain Allah. Ingat istri, ingat anak, ingat suami, ingat pekerjaan. Lah begitu Pak ya, Bu? Kadang-kadang ingat kucing. Kucing yang bagus kok gak pulang-pulang. Ya, sholat subuh biasanya itu sudah di dalam rumah gak ada. Allahu Akbar. Teringat. Terus terdengar kucingnya meong. Iko cepet Pak sholate. Mengapa demikian? Mohon maaf, karena iman kita belum ihsan. Mohon maaf ya, iman kita belum ihsan. Ihsankanlah imanmu. Ihsan itu bagus. Di dalam Al-Quran, di surat apapun, ayat berapapun, kalau berbicara tentang sholat, mesti memakai kalimat koma. Tidak fa'ala. Tidak. Mengapa koma? Wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Wajib hukumi khusyuk. Sholat iku wajib hukume kedah khusyuk. Koma itu menjaga Pak. Menjaga apa? Menjaga hati, jagatnya ruh dari pengaruh nafsu yang masuk di dalam hatimu. Sebab kita apabila belum ihsan, ketika kita sholat, mengapa kita teringat terhadap selain Allah? Karena di dalam hati kita dimasuki nafsu, dan nafsu itu membawa perkara-perkara urusan dunia. Apa? Wa yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Ibrahim ayat 3. Nafsu itu memaksa hati kita, ruh kita untuk mencintai selain Allah. Apa di situ? Wa yastahibbunal hayatat dunya, kehidupan dunia. Makanya jangan heran kalau kelingan garwa anak dunya brono, jangan heran. Padahal Allah katakan lewat kalimat koma harus khusyuk. Bagaimana kita bisa khusyuk Bapak Ibu? Iman kita belum ihsan. Bagaimana kita bisa khusyuk? Kita belum makrifat Allah. Terus tanya, di mana sih Allah itu? Lah gitu toh. Kok sawangane waduh ngono Allah. Buka di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhir wadh-dhahiru wal batin. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu. Allah itu di dalam dirimu, di luar dirimu, di awal, di akhir setiap persoalan. Mahwa Allah. Yang mana Allah itu? Al-Isra ayat 1. Sebagai Isra Mi'raj Rasulullah ditegaskan, subhanalladzi asra bi 'abdi. Niki. Allah itu nama, yang memiliki nama Allah itu siapa?
Ini yang harus kita buka. Itulah alladzi. Alladzi maknanya zat. Bahasa Jawa adalah urip. Nasional, hidup. Hidup itu ada di dalam dirimu, di luar dirimu. Laisa kamislihi syai'un, dan wujudnya itu tidak bisa kau serupakan dengan apapun. Kalau hati belum sambung terhadap hidup di situ yang menggerakkan sampean rukuk, sujud, duduk, sampai kapanpun Anda tidak akan bisa sholat secara khusyuk. Nggak bisa. Kalau sholatnya tidak khusyuk, keluar dari dawuh Allah, betul? Keluar. Tapi kita nggak terasa. Karena apa? Karena kita hanya mengikuti syariatnya Rasulullah saja, sementara didikan Rasulullah di dinul haq, dinul tauhid, hakikat makrifat ini kita abaikan. Anda ingin tahu, ingin mengerti ajaran Rasulullah di dinul haq ini, larilah kau terhadap ulama akhirat, larilah kau pada ulama yang sudah makrifat. Kalau tidak lari terhadap beliaunya, jenengan tidak akan pernah mengerti. Gak akan pernah mengerti. Pak, saya berani berkata seperti ini karena memang kondisi kejiwaan ruhaniyah umat Islam antum. Ya. Apakah tidak lebih baik ketika kita sholat khusyuk? Jangan pilih penak di sholat sing gak khusyuk ambek khusyuk. Penak sing khusyuk toh? Kalau sampean pingin penak sing khusyuk, fattabi'uni kata Rasulullah, ikut aku. Ikutono aku. Jangan kau mengikuti aku hanya dari sisi pelajaran jasmani saja. Syariah jangan, tetapi juga ikuti pelajaran saya, pendidikan ajaran saya, yaitu ajaran rohaniah, supaya ruhmu betul-betul bisa kenal siapa yang sebenarnya Allah. Subhana maha suci sapa alladzi hidup asro kang ngelakokake, asro kang yang memperjalankan sapa alladzi, bahasane alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi. Dialah hidup yang memperjalankan Anda dari rumah sampai ke masjid ini. Mengapa kita tidak klik sambung hati kita, ingat yang memperbisakan sampai ke sini itu Allah. Sebab apa? Sebab sampai belum kenal Gusti. Wis titik. Mengapa kita ketika sholat kok lari dari Allah, alias lupa, lalai, kok malah ingat pada selain Allah? Karena belum ada sambungan ruh dengan hidup dengan Allah di dalam maupun di luar diri kita, sehingga lalai kita ketika saat rukuk siapa yang merukukkan, sujud siapa yang mensujudkan, lalai semuanya. Akhirnya kita sholat ini banter-banter, gopoh kabeh. Wis ruha. Iki fakta. Fakta ini. Tadi dikasih judul untuk mengenal Allah. Oke. Anggaplah kita sudah bertemu terhadap figur ulama akhirat. Oke. Sampai teng mriku iku to apa sing ditausiahkan. Bila perlu jenengan bisa untuk hadir ke dalamnya, sampai hadir. Nek mboten saged hadir, kalau beliau ketepatan itu bertausiah lewat YouTube, ikuti. Karena jauh, ikuti. Tapi harus ada sambungan, Pak. Biar sanad keilmuannya itu mutasil. Ya, apa sambungannya? Nomor HP-nya sampai minta. Mbah, nomor HP-nya berapa, Mbah? Ini ya.
supaya jenengan itu ketika belajar itu ada yang tidak paham bisa langsung tanya, walaupun jarak jauh saged. Pokoknya ada sambungan nomor telepon atau gimana, kecuali yang dekat gak usah telepon-teleponan ya, moro ae langsung tanya. Pasti Anda akan dibimbing oleh ulama akhirat itu. Yang beliau bimbing hanyalah perkara-perkara pendidikan hukum hakikat untuk menuju makrifat Allah. Ternyata apa yang terjadi? Anda pasti akan diperintahkan untuk kholwat, diperintahkan untuk uzlah. Yang ini Rasulullah katakan di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Uzlah niku wajib, kholwat iku wajib ya. Fungsi daripada kholwat adalah yakfur bitaghut wa yu'min billah, membersihkan cintane hatimu terhadap perkara-perkara selain Allah yang kadung masuk di dalam hati. Yang di dalam Al-Quran Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun, disebut sebagai penyakit, disebut sebagai hijab. Ini yang menjadikan hati kita tidak bisa sampai pada Allah karena ada satu penyakit di dalam hati. Nah, fungsi daripada kholwat, fungsi daripada uzlah kita adalah membersihkan kotoran-kotoran hati yang ditimbulkan oleh nafsu yang berbentuk wazuyyina linnasi hubbus syahawah. Itulah kesenangan hawa nafsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika saat kholwat ini berjalan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh guru-guru kita, Allah berjanji di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Bagaimana? Hambaku yang berkeinginan untuk bertemu aku dalam kemakrifatan, pasti, teman buka, nanti aku berikan satu waktu terjadinya hal itu. Pasti, Pak. Ini janji Allah. Bukan janjinya seorang mukhlason, tidak. Ini janjinya Allah. Barang siapa yang menginginkan untuk bertemu Allah di makom makrifat, Allah pasti akan memberikan waktu itu akan terjadi. Kapan itu? Yang tahu cuman Allah. Cukup kita melaksanakan uzlah dengan zikir yang dibimbing oleh guru kita. Udah. Urusan kapan-kapannya itu urusan Allah. Yang jelas takmir masjid iki nyun sewu tidak akan pernah mengizinkan sampai masuk di dalam masjid manakala kedua sandal Anda tidak engkau lepas. Ini kalau sandal sudah kau lepas baru diperbolehkan untuk masuk, Mas. Aku tanya, "Lana apa sandal sampean coplok?" Jawabannya cuma satu, karena ini tempat suci. Surat Toha ya menceritakan tentang masalah proses kejadian beliau Nabiullah Musa alaihissalam ketika uzlah di Gunung Turusina. Musa, lepaskanlah kedua sandal kau bilwadil muqaddasi tua, sebab kau sudah sampai pada lembah yang kami sucikan. At-Tua namanya. Artinya apa, Pak? Jenengan kali kula niki ning ati ana sandal loro. Apa? Syirik jali, syirik khafi. Apa? Iman di dalam hati kita mengimani selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa mendatangkan mudarat. Iki kajian tasawuf loh, bukan syariat.
Kalau di dalam hati kita masih ada satu iman selain Allah itu bisa aweh manfaat, bisa mendatangkan manfaat utawa mudarat, berarti imane hati kita itu cidra alias gegawan syirik khafi. Nggak bisa. Allah tidak mengizinkan hambanya untuk bertemu Allah manakala di dalam ruhaniyah kita masih ada penyakit itu tadi. Faham ya? Wis sampeyan tak tugasi tole ono guru akhirat, sebab ada ayat Allah katakan mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya atau ruh ini buta terhadap Allah alias belum bertemu Allah, kok ya sudah kedatangan kematian, maka di akhirat pun juga begitu, buta alias gelap. Wa adallus sabila, jalan kita bahkan lebih sesat lagi. Makanya beliaunya Mbah Yai Sanjang, nggak ada jaminan kau ketika sudah di dunia manakala gak gondelan ulama yang makrifat, gak ada jaminan bisa masuk surga, nggak bisa. Di situ Pak, apabila kau tidak bisa makrifat sendiri, maka dekatono ngeranggulo ambek ulama yang sudah makrifat, pasti dididik sampai mengke. Anda pasti akan diberikan wejangan bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara zakat yang benar, haji yang benar, puasa yang benar. Itu nanti akan dibahas sampean iki. Ingat, kita itu suatu saat akan mati Pak Bu. Kau bawa roh kampean kali kula, kau bawa kemana? Allah sudah katakan wa inna ilaihi rajiun, harus kembali. Bagaimana Anda bisa kembali? Wong mata hati kita, mata ruh kita itu buta, nggak bisa. Kalau nggak percaya tolong, semua yang hadir ini sudah tahu rumahnya masing-masing nggih? Nanti habis ngaji ayo merem kabeh mulih. Nyampe di rumah, halo, nggak akan bisa. Iku logikanya seperti itu. Jasad punya meripat, mata Allah kasih namanya ainul basyariyah untuk melihat urusan dunia, untuk melihat makhluk sesama, hablum minan nas. Ruhaniyah kita Allah kasih mata yang disebut ainul basyirah untuk melihat Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud, hanya untuk menyembah, artinya hanya untuk makrifat pada Allah, hanya untuk melihat dan bertemu siapa yang kita sujudi, siapa yang kita sembah. Bagaimana kita dikatakan benar sesembahan kita, lawang kita tidak tahu siapa yang kita, nek namanya sudah tahu Allah, tapi mana yang Allah itu kita belum kenal. Mengapa kita belum kenal? Karena belum dididik ajaran Rasulullah hakikat menuju makrifat. Ini persoalannya. Dan ilmu ini sejak beliau Sayyidina Ali sampai 2014 ditutup-tutupi. Jelas siapa yang menutupi? Iblis. Al-Hijr buka ayat 39 sampai 42. Iblis sengaja menutupi ini supaya umat Muhammad itu bisa dijerumuskan terhadap jurang-jurang kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ibadaka, kecuali hambamu satu ya Allah yang tidak bisa kami jerumuskan. Sinten? Al-mukhlasin, hamba yang selalu bebersih hati dari kotoran hati yang ditimbulkan oleh hawa nafsu, yaitu duniawiyah.
Karena apa beliau bisa seperti itu? Karena beliau sudah memegang tali Allah. Apa tali Allah itu? Itulah az-zikru bisiril asror. Al-Baqarah ayat 256. Talinya Allah. Al-Baqarah 256. Allah katakan, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Pegang teguh taliku ini. Sementara yang memegang teguh tali ini adalah para ulama-ulama arifun, ulama yang sudah makrifat pada Allah. Fungsinya di dalam ayat itu dijelaskan, fungsinya tali Allah adalah yakfur, meninggalkan, membersihkan at-tauhid, kotoran hati, wa yu'min billah, dia pasti bertemu Allah. Ternyata yang bisa membersihkan kotoran hati, kita kembali kepada bab masalah zikir, itulah adzikru bisiril asror. Ada zikir jahr, ada zikir siri, ada zikir sirul asror dan fanaul zikri. Ini Pak, yang zikir sirul asror lah yang bisa membersihkan kotoran hati dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, kalau ini sudah Anda pegang, maka jalankanlah khalwat lan uzlah. Dengan begitu jenengan pasti akan dibimbing Allah langsung untuk bisa bertemu Allah. Ingat pesan saya, jenengan pun sedo dhisik, empun mati dhisik, nek gak ruh panjenengan meripati iku wis bebas dari hijab lan tutupe hati. Atau janganlah kau mati dulu sebelum kau sudah makrifat pada Allah. S2, siapa yang menghantarkan jenengan pada Allah? Kalau mata hati kita buta, nggak ada. Kalau jasad sih tetangga, dari tanah kembali ke tanah. Kalau rohaniah dari Allah harus kembali ke Allah. Bagaimana kita bisa kembali kepada Allah? Lawang kita itu tidak tahu jalan karena butanya hati kita. Nyun sewu, kalau kita bicara tentang mata hati yang buta, itu mayoritas Pak. Mudah kita melihat mata hati yang buta itu, mudah sekali. Lihat sholatnya aja, sholatnya khusyuk apa enggak? Sholatnya sudah makrifat pada Allah apa enggak? Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita enggak usah bicara aktivitas di luar sholat, dalam sholatnya aja. Bertemukah dia ketika sholat pada Allah? Makrifatkah dia sholatnya pada Allah? Ataukah sebaliknya, hati ini teringat pada selain Allah? Cara melihat di situ Pak. Barang siapa yang nilai sholatnya bagus, maka lainnya juga bagus. Sebaliknya, barang siapa nilai sholatnya jelek, maka lainnya juga jelek. Bapak Ibu, saya kesini hanya memberikan motivasi untuk berpikir kita, untuk berpikir hati ini. Kita tidak hanya di dunia, habis itu kita akan mengadakan satu perjalanan yang tidak ada putusnya. Di dunia hanyalah berapa tahun Pak? Satu hari, akhirat 50.000 ukuran, 50.000 tahun ukuran dunia. Kita umur berapa? Ayo. Yang hadir ini ada 100 tahun? Nggak ada ya? Roto kita paling 70-80 tahun. Nggih mboten? Nggih.
Padahal satu hari akhirat hitungannya 50.000 tahun di dunia. Padahal umur kita cuman, makanya orang Jawa mengatakan kita di dunia itu mampir ngombe sebentar. Ngono ae sing ngawalim takabur teko alime, sing sugih takabur teko sugihe, sing ahli ibadah takabur teko ahli ibadahe. He ngger Cak, Yu, Mbak, Bebek, bojone paman, ya, ayo wada'u ila rabbik. Ayo kita kembali kepada Allah dalam kebenaran. Wis gak usah saling menyalahkan. Ayo kita sama-sama untuk kembali kepada Allah. Sing kula maksud rohaniyah iki ayo didandani. Wis cukup. Gak usah akeh-akeh ringgese. Aku pesan nanggone dulurku sing wonten Kediri iki, sadurunge jenengan sedo tolek ana sik merguru menyang ulama sing wis makrifat. Tondone kalame iku menyejukkan hati jenengan. Loro, kalame mesti ngajak ruh sampean iku kembali nang Gusti Allah. Yang terakhir, aku pesen ojo sedo dhisik gaa. Nek jenengan dereng makrifat dateng Gusti Allah. Saiki gak apa-apa salate durung khusuk. Terusno, engko sambil sampean kali kula iki ndoleki ngelmune ya apa carane salat iku iso khusuk. Mengapa Rasulullah dipanggil Allah lewat surat Al-Isra untuk mengadakan proses perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, proses Isra dari masjid ke masjid itu proses syariat, ya, proses syariat. Sedangkan Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu proses hakikat makrifat sampai khusus in dalam ruhaniyah. Makanya meninggalkan dunia, beliau numpak buruk, ya, tinggalkan itu dunia, naik ke sab langit 7, kemudian ke Sidratul Muntaha Mustawa bertemu Allah. Itu adalah proses perjalanan Anda suluk nuju wusul menyang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis iku mawon napa ingkang saged kula sampaiake. Wau sampun dipesen gak usah suwe nggih. Matur suwun, insyaallah sedikit walaupun ilmunya sedikit yang disampaikan. Mudah-mudahan harapan saya di samping disertakan hidayah Allah juga menjadikan satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan sekitar materi apa yang kami sampaikan tadi. Monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus, sadèrèng kula matur ngatur sedaya kelepatan pitakon kula niku tenan teges ingkang kirang prayogi. Sing isine ngaten Gus. Allah dawuh sing sapa wonge lumaku makrifat birah maring Allah kok ndak gawe pedoman pandangan kurupe siji-sijine lapat al bismillah dawuhipun tasik kafir ngindallah. Menawi keterangan saya kepenjengan bismillah kula pun saged memahami niki wonten siji-sijine huruf lapat al bismillah. Wonten mriku didhawuhne ora termasuk wong sing Islam ngindallah ora dubeh niku seorang kiai, wong Arab, wong Indonesia, Londo, Cina,
apa meneh wong Dayak. Tapi lek wis iku wis paham lan ngerti hurufe siji sini lafat al bismillah, wis termasuk Islam indallah. Niku dawuhipun ingkang kula suwuni keterangan niku dangu sanget kula badhe matur sinten ingkang saged jelasne hal niki. Kebenaran panjenengan wonten keterangan Siril Asror, kula yakin nika panjenengan saged memahami hal niki kok ngaten. Lah sak sampunipun ngoten enten mriki kula ngrasakne wonten lafat alif. Tiang biyen niku dawuh alif niku lek dijabat dijer unine a, dipes une i, jer jabar a pes i jer u. Dawuhipun Allah urip ingsun. Tapi lek sakniki jaman kula belajar niku unine alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u. Isaroh aku iki urip. Sing kula takokne antarane ingsun urip aku iki urip niki kula rasa-rasane wonten Sirul Asror kok kaya loro, kok kaya enek njaba kalih jero. Niku nyuwun keterangan ngaten niku. Nyuwun sewu nyuwun ngapunten sanget. Lah sing terakhir wonten akhir-akhir niki sak sampune muncule panjenengan viral yang ngaran Cah Nom niku ngetren wis kondang niku. Kula raos rasne niku sing kathah-kathah ngambah dhateng ngarsane Allah niku tujuane kayane untuk menuju makrifat billah. Ning tempone nyata-nyatane isine niku pengen iso dadi dukun, piye rezekiku iso lancar dan piye iso aku dadi wong kondang dengan dasar niku. Kula dhewe nate dipun atur ning ngene cara wong Jawa ngarani dinyek. Kowe ngaji rono-rono ngono kuwi mang nyatane kowe enek bocah nangise ndak iso nambani. Kuwi tak keteges pret. Ngeten iki. Kosong ngeten. Lah mula saka niku umpamine untuk iso sing kondang iso geng ngeten iki numpang wonten Sirul Asror niku napa saged? Napa Sirul Asror khusus untuk menuju makrifat billah berdasarkan Islam indallah. Nyun ngapunten keterangan nika menawi wonten kelepatan kula nyun ngapunten ingkang kula dambakne saged njawab niku panjenengan. Ngapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita manusia itu ada beberapa golongan. Ada golongan ahli hijab, ada golongan ahli syuhud. Tadi yang disebut, yang ditanyakan pertama, al-bismillah. Bismillahi kelawan nyebut asmane sapa Allahu Gusti Allah. Berarti Allah itu adalah isim, nama. Sifate Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tadi ditanyakan siapapun manusia jikalau tidak tahu al-ma'rifat al-nya bismillah iku ruhnya itu munggu Gusti Allah tergolong ahli hijab, tergolong ahli yang tertutup hatinya pada Allah. Terus apa yang dimaksud al di sini?
Inilah Bapak Ibu, seseorang yang hatinya sudah mengenal yang memiliki nama Allah, sudah bertemu terhadap yang memiliki nama Allah. Laksana jenengan kenal saya hanya nama, ditonton ning YouTube channel Ponpes Jaya Baru misalnya ya, kenal jenenge tok lewat gambar tapi belum ketemu orangnya. Aku yakin suatu saat jenengan ini ketemu saya di masjid mana sholat bareng, gak mungkin menyangka kalau saya ini yang memiliki nama Mukhlason. Sama kita sholat dimanapun, kita tidak akan tahu di depan, di belakang, di kiri kanan, di dalam, di luar kita ada Allah, karena belum ketemu. Lah bisanya ketemu bagaimana? Carilah orang yang dekat kepada saya, entah anak saya, entah istri saya, entah orang tetangga saya dan lain sebagainya, baru menghantarkan ke rumah saya. Itu loh namanya Mukhlason, akhirnya kenal mengenal. Suatu saat jenengan ketemu saya di pasar, pasti jenengan ini tidak akan pernah keliru. Ngoten nggih? Terhadap Allah juga begitu. Kita sudah dihantarkan oleh para masyayikh kita yang sudah sampai pada Allah, digenahke, kita tinggal meraktekke, pasti kita tidak akan pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud orang yang sudah tahu alnya bismillah. Makanya di sini mengapa ada Ar-Rahman, mengapa ada Rahim? Ar-Rahman ini seluruh umat manusia, Ar-Rahim ini mereka yang sudah sampai pada Allah. Makanya disebut di dalam syariat itu Ar-Rahim, khusus orang yang beriman. Imannya sudah hakul iman, bukan imannya hanya di nurul iman. Islamnya sudah sampai pada kafah, sudah sempurna. Sudah sempurna imannya, itu sudah sampai puncak, yaitu ma'rifat Allah. Jadi al bismillah di sini maksudnya adalah al makrifat hati jenengan, tidak namanya tapi yang memiliki nama Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait masalah apa tadi? Sirrul Asrar. Oke. Untuk mencapai tahapan zikir yang sampai pada ma'rifatullah, memang benar itu adalah zikirnya Sirrul Asrar, cuman kita bahas dulu mulai awal. Kita di dalam syariat dididik kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini didikan kita di dalam syariat. Akhirnya muncul zikir namanya jahri, di lisan diucapkan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Prakteknya adalah nafi isbat. Nafikanlah la ilaha di dalam hatimu, isbatkanlah ilallah. Artinya nafikanlah di dalam hati kita, sebenarnya itu tidak ada selain Allah yang berupa dunia dan seisinya. Berhubung sudah dimasuki duniawiyah, nafi perintahnya, bersihkan. Setelah kau membersihkan, baru isbatkanlah ilallah. Artinya jikalau kau sudah mau melepas sandalmu, kau diperbolehkan masuk masjid. Paham nggih? Oke. Yang kedua, kita dididik tauhid la ilaha illallah. Ini munculnya di thariqah, kita mengenal zikir sirri atau zikir khafi. Lah, di sini zikir yang diucapkan di dalam hati, lewat napas, lewat jantung, hu Allah,
Itu pendidikan kita ketika saat di tauhid la ilaha illallah. Tetapi ingat, Rasulullah juga mengajarkan tauhid tingkat yang ketiga, la ilaha illa anta. Surat Al-Anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zikir yang sudah tidak diucap prakteknya. Di dalam zikir la ilaha illa anta, Bapak Ibu, memunculkan zikir sirrul asrar. Di dalam sirrul asrar ada 3 pintu. Ini proses makrifat Allah itu. Pintu pertama adalah su'aul basyiro, pintu kedua adalah ainul basyiro, pintu ketiga adalah hakul basyiro. Artinya apa pintu pertama? Iman, rasa. Anda harus mengimani, Anda harus merasakan yang berperan semua makhluk sak jagat ini hanyalah Allah. Sekecil debu bisa terbang, yang menterbangkan adalah, apalagi jenengan gedene semene, besarnya segini, bisanya ke sini, karena Allah. Tapi mengapa kita hati tidak connect di situ? Ya karena nafsu yang masih kuat dalam hati kita. Mengapa nafsu masih menyerang kita? Karena kita belum menjadi muridnya guru akhirat tadi, belum diajarkan. Sehingga ketika sholat kita lalai Allah. Allah katakan wal asri innal insana lafi, demi masa, kata Allah, innal insana, saat temani banyak manusia, iku lafi khusrin, sungguh ya sangat rugi. Artinya setiap waktu detik hati lalai dari Allah. Itu maksudnya banyak manusia yang merugi, kecuali illalladzina amanu wa amilus salihah, kecuali mereka imannya yang sudah sampai di pendidikan ruhaniyah iki, imannya sudah pada Allah, juga wa amilus salihah, meraktekne uzlahnya, dialah yang tidak termasuk golongan orang yang merugi. Wis, pertama, di dalam dzikir sirrul asrar yang tidak diucap, diam, ruh ini punya iman, ruh ini punya rasa, hanya iman pada Allah saja. Al-Baqarah 115 Allah katakan wa minal laili minal masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat etan sampai jagat kilen, ya, semua adalah milik Allah. Artinya Allah yang berkuasa. Di mana kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Itu nanti pendidikannya ada di situ, Bapak Ibu. Jadi hati jenengan hanya merasakan kehadiran Allah yang segala-galanya. Sing ngobahke, sing ngambeknone, sing nglakokno mripat iki, sing nglakokno kuping iki. Hati terus dipenuhi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki ya kudu dikulinakno, dibiasakan. Kata Rasulullah, ditegur Allah, surat Al-Insan 2526, Muhammad wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, pagi sampai sore Muhammad, sibukkan hatimu berzikir padaku. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Malam hari ojo turu tok. Apa? Fasabbih, bersih, bersucilah hatimu dari kotoran hati. Tawilan, lailan tawilan, sing dawa, sing suwe, artinya semampu panjenengan. Ngoten nggih? Artinya zikir. Wis, zikir pertama, zikir sirrul asrar tahapan pertama hanya merasakan, mengimani, jangan pernah mengimani selain Allah, selain urip.
yang berperan, selain hidup yang berkuasa, selain hidup yang menggerakkan, selain hidup jangan. Cukup bagimu untuk mengimani semua apa yang terjadi baik di dalam dirimu maupun di luar dirimu semata-mata Allah Subhanahu. Ini gak diucap tapi dirasa. Paham ya? Nanti kalau rasa itu sudah dianggap Allah cukup, Allah memperjalankan ruh itu ke Ainul Basirah, bertemu Allah. Syaratnya selain Allah dalam dirimu itu sudah tiada, termasuk dirimu aran ruh itu sudah lebur, sudah fana. Kul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Jelaskan tentang ahad itu bagaimana di dalam makom makrifat itu. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Kalau sudah di titik nol di situ, dirimu sudah tiada. Man arafa nafsa fakot arafa, sing sapa wengi roh awake mongko temen-temen dheweke roh pangeran. Maksude urip ning awak sampean iku lho aja diaku-aku uripmu, paham? Iku uripe Allah, urip iku Allah. Makanya tadi dikatakan yang terakhir, ada beberapa tahapan takholi, takhali, tajalli. Fungsi takhali adalah menghilangkan keakuamu, urip iku mau sebab diuripi Allah, hilangkan. Biar kau tidak merasa dirimu adalah hidup. Hilangkan. Setelah itu kau lakukan, maka tajalli artinya menetapkan gune Allah. Surat Al-Anbiya ayat 25 Bapak. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah ini yang terakhir, la ilaha illa ana fa'budun. Ini melahirkan dzikir yang disebut fana udzikri. Niki cuman aran loh ya, aran. Bukan diwirid nih la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Enggak. Bukan diwirid nih fana udzikri, mboten. Kalau hatimu sudah merasa kunya Allah, hidup itu yang berkalam, maka berarti Anda sudah sampai pada tingkatan makrifat. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Hatimu sudah tidak merasa, meyakini apapun yang muncul itu dari dirimu atau dari makhluk lain. Bal yusyahiduna, balik Anda menyaksikan, mengimani annal fa'ila, sesungguhnya yang berperan, yang menguasai dan lain sebagainya, huwallahu ta'ala. Hidup itu yang muncul nanti mengatakan aku, tidak ada Tuhan kecuali aku, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Sing berdawuh aku itu hidup, bukan Anda. Anda sudah tiada, Anda sudah lebur. Pun sampai ngertos air hujan, Bu, Pak. Ketika air hujan belum sampai ke lautan disebut air hujan. Tapi kalau sudah wa inna ilaihi rajiun, kembali ke laut, disebut air nopo? Air hujannya mana? Nggak ada toh? Itulah status ruhaniyah kita. Yang dimaksud makrifat pada Allah itu bukan perkarane roh isok nyawang Allah wujude, ndak. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Syekh Ibnu Athaillah memberikan penegasan tentang makrifat Allah itu yang melihat, yang dilihat,
perkara yang mata untuk melihat semuanya fana. Terus aran opo? Gak iso ngarani. Bisa. Meneng. Diem kita. Tapi diamnya itu makrifat. Maksudnya diam itu makrifat pada Allah, itu maksudnya. Jadi ku yang ku maksud di sini bukan ku makhluk. Muhammad, aku tidak mengutus Rasul sebelummu, termasuk dirimu, kecuali untuk membeber, menjelaskan tentang tauhid puncak. La ilaha illa ana. Berarti Rasulullah pada saat itu juga menjabarkan hal ini, Bapak Ibu. Tapi satu sisi lain ada yang mengatakan Rasulullah tidak pernah menjelaskan tentang ini. Saya mohon maaf tidak sepaham. Kalau toh Rasulullah tidak menjelaskan tentang ini, bagaimana mungkin terus muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya, Anbiya 25. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan tentang kedudukan la ilaha illa ana, gak mungkin muncul Al-Anbiya ayat 25. Gak mungkin. Makanya mohon maaf saya tidak sepaham. Aku tidak menyalahkan makalah Anda, tapi saya kurang sepaham dengan dasar mengapa kalau Rasulullah tidak mengajarkan dinul haq, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan tauhid la ilaha illa ana, gak mungkin ini muncul di dalam Al-Quran. Ayo mikir sing waras. Kalau menuduh Rasulullah tidak pernah membahas tentang dinul haq ini, mohon maaf saya tidak sependapat. Bukan berarti saya menyalahkan makalah panjenengan. Saya berkata tidak sependapat, tetapi saya meyakini bahwasanya Rasulullah itu juga menjelaskan tentang ini. Kita kan jarene lah ngono Bu nggih. Jenengan makalah yo jarene padha ae. Saya juga jarene. Lah iki saya jarene, dalil saya atau hujah saya adalah Al-Quran. Otomatis Anda terima atau tidak, monggo kerso. Yang jelas kita percaya atau tidak, kita manusia itu tidak hanya jasmani, juga rohani. Kita tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Kau kemanakan ruh ini setelah kau meninggal? Jasad kita kembali dari tanah, kembali ke tanah. Ruh harus wa inna ilaihi rajiun, bisa kembali kepada Allah. Taruhannya besar Bapak Ibu. Taruhannya besar. Karena di dunia ini kita menghadapi ujian dari Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang namanya nafsu masuk terhadap anak, nafsu masuk terhadap urusan dunia, itu yang menggelincirkan ruhaniyah kita, sehingga ruhaniyah kita jauh dari Allah, akhirnya tidak kenal urip. Wis intine wonten mriku. Urip iku sapa? Tak tegesno, urip ikulah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hidup itu bukan sifat, yang hidup itu bukan nama. Ya dah? Kalau surat Al-Isra tadi katakan, siapa sih Allah? Subhana, maha suci sapa alladzi, zat hidup, asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi. Bahasa syariat disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak nggih? Wis, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek terangket Yai.
kula niku salat niku bare takbiratul ihram panggah kelingan napa-napa. Niku sah napa mboten? Niku hukume des pundi? Lah amprih muantep sah sing diterima kalih Allah niku kados pundi? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpama Pak, umpama jawab kula niki halus. Kula madhep nang Mbah Yai. Tapi keliru nang liyane. Sah napa mboten? Sampeyan jawab dhewe. Kula nyuwun perkara nang si A. Terus madhep kula niki nang si B. Berarti keliru madhep nggih. Ngeten iki sah napa mboten? Bon, lihat kacamata mana. Kalau saya jawab dari kacamata syariah, itu tidak menjelaskan tentang khusyuk, gak khusyuk. Sing penting gugur. Sing penting kita sholat, lamuno. Urusan lali, gak lali, wis gak usah dipikir. Sing penting tung Allahu Akbar sholat, tung Allahu Akbar sholat. Sing penting kok jamaah oleh ganjaran pituli. Iki syariat Pak nggih. Cuman yang ditanyakan jenengan sah apa tidak? Tak jawab kacamata syariat. Di situ ada rukun sahnya sholat, syarat sahnya sholat, syarat di luar. Lah sampean syaratnya mang piye? Awak suci, ya gak ngandung hadas kecil, gak ngandung hadas besar. Insya Allah sah. Wes. Saiki rukune ketika takbiratul ihram Allahu Akbar syarat rukun sahnya sholat terpenuhi enggak? Terpenuhi. Jawabnya apa? Insya Allah gak mikir rohaniyah iki kelingan sopo, madep sopo. Kalau jasadnya sudah benar Pak, kita menghadap kiblat Ka'bah Mekah ning Masjidil Haram gitu. Cuman sing sampean takokno lak rohani toh. Oke, kalau rohani kacamata hakikat berkata. Wis iku mang kacamata syariat jawabannya insya Allah. Insya Allah itu ada dua hal, dua kemungkinan. Insya Allah, lamun ngersakake sapa Allahu Allah. Nek ngersakno diterima ya diterima, nek gak ya gak, nek ora ya ora. Bangun to? Insya Allah. Wis. Sekarang kita masuk pada kacamata hakikat. Bagaimana menjawab? Innalladzina kafaru habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa malahum minasirin. Surat napa niku? Sesungguhnya orang-orang yang ingkar pada Allah, ingkar itu adalah ruhaniyah. Ini kacamata hakikat menjelaskan tentang ruhaniyah. Nek kacamata syariat melihat jasmaniyah. Nek jasmaniyahmu baik, ya baik. Urusan rohaniyah kita tidak tahu. Tapi hakikiyah neliti melihat nek hakikiyah iku neliti melihat ruhaniyah sampean kali kula terhadap Allah. Itu bagaimana? Kalau kita itu ruhaniyah kita waktu jasmaniyah sholat kok yo kelingan sakliyane Allah alias lalai terhadap Allah disebabkan karena kebutaan hati kita, itulah innalladzina kafaru secara pandang sudut hakikat.
Orang yang ingkar terhadap Allah. Istilah kula wau mboten madhep nang Mbah Yai, paling madhep orang lain. Tidak menghadap si A tapi menghadap si B, yaitu duniawiyah. Bagaimana itu diterima atau tidak? Saya tegaskan secara pandang sudut hakikiyah, ibadah yang seperti ini, ibadah yang tidak didasari makrifat Allah, miturut kacamata hakikat makrifat, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ditolak. Habitat ai batolat, batal. Sebab apa kok batal? Hati kita, ruh kita batal, masih mengandung najis. Apa najis hati? Hubus sahawah. Rasulullah dawuh, hubbud dunya khati'atun kabiratun. Cintane ruh terhadap duniawiyah itu adalah maksiat yang paling besar di mata Allah. Miturut pandangan hakikat. Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam kitab Hikam, amal syariat sedikit tetapi kau barengi dengan makrifat Allah, jangan kau anggap sedikit. Amal syariat yang sedikit tapi dibarengi makrifat Allah, jangan kau anggap sedikit. Ringan, jangan kau anggap ringan. Justru itu lebih berat, lebih besar daripada amaliyah kita secara syariah tapi tidak dilandasi makrifat pada Allah. Gak percaya buka di dalam kitab Hikam. Seperti itu. Amal sing makrifat itu amal yang bagaimana? Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Yaiku amal sing ana roe. Amal iku kabeh amal koyok patung, gak iso obah. Itu akan bermanfaat, itu akan bisa ubah manakala ada ruhnya. Apa ruhnya amal? Wujudu sirri ikhlas fiha. Wujude rahasiane ikhlas. Apa rahasiane ikhlas? Seperti Anda menjadi tukang parkir. Tukang parkir, ada yang parkirkan. Terus yang mempunyai mobil ngambil lagi, digandoli ya Pak? Boten. Malah dicarikan jalan, ndak ngono. Monggo lagi gitu toh. Itu ikhlas. Artinya tidak merasa dirimu yang sholat. Anda tidak merasa Anda bisa sholat, Anda bisa sodako, Anda bisa haji. Rasa keakuan kita sebagai hamba makhluk sudah tidak merasa bisa. Kalau ini sudah tertanam di dalam hatimu, otomatis muncul yang bisa hanyalah Allah. Itulah ikhlas. Kita masih ngaku-ngaku Pak. Oh ngaji iki sebab teko ilmuku aku iso ngaji iki. Gune hamba muncul. Wis gak iso becik ngene iki, enggak bisa. Harus tajali mutlak. Apa? Enggak boleh jenengan kita itu mengaku-ngaku bahwasanya kita yang berperan, enggak boleh. Lah caranya kita tidak ngaku-ngaku bagaimana? Sing seringlah Anda berkholwat, sebab dengan kholwat itulah akan mematikan keakuanmu dalam hal apapun. Setelah itu baru muncul keakuan Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Manakala lampu ini menyala, sebelum menyala tadi kegelapan, ketika lampu ini menyala, kegelapannya kemana Pak? Hilang.
Begitulah laksana di dunia ini. Manakala hati masih ngaku-ngaku dirinya hamba, kegelapan terhadap Allah, ruh ini sepanjang masa alhaakumut takasur. Bila mana hatimu terus ngaku-ngaku memegahkan duniawiyah dalam hati, justru akan menjadikan hatimu gelap pada Allah, lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai panggah koyo ngunu, sampai mati pun kita seperti itu. Inilah yang dimaksud Rasulullah su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu, Bapak Ibu ya. Mati yang su'ul khotimah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Oleh sebab itu, lekaslah, jangan mati dulu sebelum makrifat datang Allah. Jadi Bapak, sebenarnya kita di dunia itu nek dipikir-pikir penuh dengan ujian. Allah menampakkan perkara apapun terhadap diri kita, tinggal kita melihat Allahnya yang berperan, berkuasa, atau melihat makhluknya. Hanya itu. Tapi hanya merekalah yang sudah tahu hidupnya akan hanya melihat Allahnya, tidak melihat makhluknya. Sebab kita Pak, di dunia ini, lebih-lebih yang sudah berkeluarga, kadang-kadang kita dihadapkan ekonomi hancur, ya, ekonomi api. Kadang-kadang kita juga sakit, anak, istri, suami sakit, intinya nggak enak. Itu semuanya dihadapkan Allah semata-mata untuk menguji ruhaniyah kita. Apakah kita melihat Allahnya ataukah melihat makhluknya? Pertanyaannya mau apa? Lali aku, gak khusyuk. Jadi amri sok diterima Pak, jenengan kedah makrifat Allah. Carane apa pun praktekno ya. Titik tak ijazahno. Sirul asror. Ketika jenengan takbiratul ihram, sibukkan hatimu merasa meyakini sing nakbirno iku Allah hidup dalam dirimu. Gecokane surat Al-Hadid ayat 3. Allah di awal, di akhir. Allah di dalam juga di luar. Hidup itu. Karena hiduplah Anda bisa bertakbiratul ihram, bisa rukuk, bisa sujud. Artinya ketika hal itu terjadi, sibukkan hatimu merasakan, mengimani hanya hidup itu yang berperan, hanya hidup itu yang bekerja. Af'alullah, hanya hidup itu yang berkuasa. Ojo merasa diri kita yang bisa. Hati bukan nakal loh Pak nggih. Hati coba mengke dalu salat sunnah sampean praktekno iku. Nek gak atimu jenjem mulya nang Mojokerto gebuk ono aku. Ingat, sebelum kita makrifatullah, di dalam ihsan itu ada tahapan namanya muraqabah. Apa? Merasa diri sampean selalu dilihat Allah, merasa diri sampean meyakini bahwasanya hidup itu yang memperjalankan jenengan. Iku muraqabah. Sebelum makrifatullah sampean dibimbing Allah, di muraqabah dulu. Mengkene ati gak jenjem nang Mojokerto nggawa tutupin apa iki? Gelas antem nora iku. Gak cocok son iki ngono. Tapukno ya. Tak enteni, praktekno mengke dalu. Tapi nek Anda sudah merasakan kedamaian di situ, jangan berhenti. Lakukan setiap aktivitas panjenengan. Itu caranya untuk mengenal dan bertemu Allah. Paham nggih? Lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau tanya 3 pertanyaan sekaligus, Gus. Yang pertama masalah ihsan. Di saat saya melakukan ibadah, kan kita disuruh seolah-olah Allah melihat kita atau kita melihat Allah. Nah, di saat itu, di saat seolah Allah melihat kita itu, tiba-tiba muncul seolah-olah ada sepasang mata itu memandang kita. Itu gimana? Yang pertama. Yang kedua, ganjaran itu kalau dilihat dari sisi syariat bagaimana, dan kalau dilihat dari hakikat bagaimana. Yang ketiga, masalah sembah itu ada berapa? Mohon penjelasanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan, sampai melihat 2 mata itu adalah mata setan niku. Itu ada di alam mukasyafah. Sampai kok yang melihat 2 mata. Itu kan terwujud, Pak. Itu mukasyafah, itu mata setan. Sampai supaya beriman terhadap mata itu. Padahal yang disebut ma'rifatullah itu tidak seperti itu. Anda sebagai hamba sudah tidak ada, nama Allah sudah tidak ada, mata panjenengan itu sudah tiada. Artinya, kalau ketika saat sampai itu sudah merasa meyakini selalu dilihat Allah, kok muncul 2 mata, itu namanya mata setan. Rasanya imannya itu benar. Ingat ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ketika sebelum ke Sidratul Muntaha, Rasulullah diuji bertemu seorang nenek, ya tah? Atau bertemu para kekasih Allah, para nabi. Iku semuanya lah makhluk toh, makhluk. Tujuan orang Solo menuju usul terhadap Allah toh, Allah. Tapi diuji dengan mata setan tadi. Pokok intinya jangan melihat tentang mata itu, tapi hatimu harus melihat lewat imanmu. Hanya hidup itulah yang laisa kamitslihi syai'un, ya toh? Bukan perkara mata itu. Mata itu nurullah, cahaya Allah. Boleh saya katakan mata setan. Ingat zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani, ada setan yang mengaku-ngaku dirinya Tuhan, ngaku-ngaku Allah. Apalagi kita termasuk jenengan iku wau, ono setan mendo-mendo mata, sehingga saya katakan iku mata setan. Wis, motivasi saya tetap dzikir sirul asrar sampai gecoi, biar Anda tidak terjebak dalam mata setan. Wis, nomor 2, ajroh. Iki pertanyaan terakhir, Pak, ya. Podo-podo arepe ono gawe masalahnya. Ajroh tentang ganjaran secara syariat dengan hakikat itu bagaimana? Wis, bicara tentang ganjaran pahala. Apa yang dikatakan di dalam syariat kita sudah sering dengarkan, besok di akhirat. Besok ya. Berarti ketika kita beramal sholihah secara syar'i, muga-muga besok ketemu ganjaran. Wis. Apakah berupa surga dan lain sebagainya. Muga-muga. Lah ngoten nggih. Wis, bagaimana ajroh utawa ganjaran pahala miturut pandangan hakikat? Apa sih ajroh itu? Ganjaran itu. Ngene, Pak. Pokoknya itu mesti ngebabno perkara sing enak. Gitu? Ganjaran, walaupun ganjaran ini lurah, itu mesti enak. Nggih mboten? Ganjaran itu mesti perkara-perkara yang pasti, perkara-perkara yang enak. Kita ketika saat di dunia, jikalau betul-betul hati iki makrifat dalam Allah, pada Allah, ketika saat beramaliyah
hati sampeyan iki mau lho rasa ayem tentrem iku termasuk fid dunya ketok ganjarane apa maneh wa fil akhirati hasanah. Asine surga sampean sesuk ning akhirat iso didelok waktu ada di dunia ini, bisa dilihat. Kalau kau sumpek kayak terus hatimu, berarti ahli neraka. Kalau hatimu bangga terus sebab melihat Allah, bercinta Allah terus, berarti tertanda Anda adalah ahli surga. Wis, Abu Nawas cerita, ya apa sekiranya genin roki wadem. Nabi Ibrahim kata Allah, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Geni iku bagi Nabi Ibrahim adem pak, tapi bagi jenengan gak percaya jajalan. Iku maksudnya ya apa? Ibu digudok bojo pean, ati loro enggak? Panas enggak? Salah. Panase ati disangga dhewe, ya nek panase srengenge disangga orang banyak. Itu karena kita tidak melihat Allahnya. Sak bulan suami kita kasih belanja kita 1 bulan 5.000, turu wae tok bentawino. Belanjane 1 bulan 5.000 cukup mboten Bu? Mboten cukup. Muring-muring jelas. Nyun sewu Bu, di dalam diri seorang suami sing gerakne sapa? Allah ta? Allah. Sing gerakno di istri siapa? Allah. Tapi jikalau gak cocok miturut karepe nafsu, mesti muring-muring. Karena apa? Karena kita tidak melihat Allahnya di situ, hanya melihat makhluknya. Inilah persoalannya Bapak Ibu. Ya gak gampang Pak. Iso ndelok Allah di dalam diri seorang istri dan suami atau anak. Boten gampang. Ini kalau kita tidak latih dengan kholwat zikir kita, nggak mungkin bisa. Nek ngelmu iso ngarani gampang, prakteke angel. Ilmu mudah. Mengapa menjadi susah? Karena kita nggak sering praktek. Coba kalau jenengan sering praktek untuk melihat Allah, aku yakin Anda akan semakin lama semakin bagus karakter rohaninya sampai terhadap Allah. Bun. Terus nyembah, ada berapa golongan nyembah itu macam-macam. Ahli ibadah disebut al-ubad, ya. Ada 3. Ada ahli ubad, ahli nyembah iku pertama kepingin waktu ngibadah iku disawang wong. Murine yayane ada calon mantu atau calon morotowo. Waduh, salate diapi-api. Karena manusia. Nomor 2, sudah lepas gak karena manusia, karena tendensi terhadap Allah. Selain Allah apa? Pahala, surga. Ini bukan makhluk Pak Kabeh. Kita niat untuk melakukan sholat karena pahala balasan Allah. Walaupun Bapak Ibu sudah dijanjikan akan dibalas seperti itu, mestinya etikanya jangan seperti itu. Sebab setiap niat itu di belakang ditutup lillahi ta'ala. Karena Allah, bukan karena kita. Bukan karena ku hamba, bukan. Karena Allah diterjemahkan karena kunya Allah, bukan kunya hamba. Berarti si ono tendensi surga, pingin dilebokno surga, didohno neraka, ben ganjaran tambah akeh. Itu golongan ahli ibadah al-ubad sing nomor 2. Dibuka di dalam hikam.
kilahuma madmumun. Keduanya ini dipaido Allah. Tahu dipaido? Dibenci. Lah sing gak dibenci sing bagaimana? Golongan yang ketiga, Pak. Anta budallaha ka'annaka taroh. Dia makrifat Allah. Itulah karena Allah. Baru ikilah perilaku golongan kekasih Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa sih kekasih Allah itu? Dialah panjenengan yang ruhnya sudah melepaskan megat cinta selain Allah yang sudah kadung masuk dipegat. Walaupun jasad tidak, ruhnya ini yang megat. Itulah para kekasih Allah. Sehingga dia dimanapun berada, dia selalu hatinya koneksi hanya terhadap Allah. Itulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan menjadikan satu ilmu ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.